Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Islam Gama Al-Fatih? Jangan lupa ingat pesan ibu, memakai masker ketika kalian keluar rumah, selalu mencuci tangan dan jaga jarak. Sehingga kita bisa menjaga penyebaran virus corona dan kita menjaga untuk diri sendiri. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu materinya tentang senam lantai. Saya yakin kalian pernah belajar senam lantai ketika waktu SD dahulu. Mungkin tidak spesifik, tapi paling tidak kalian pernah melakukan senam lantai. Saya yakin itu. Yuk, mari kita coba pelajari, kita kupas, dan semoga kalian bisa mengambil pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya sebagai orang beragama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai? Ya, baik. Kita mulai dengan materi kita senam lantai untuk tingkat 7 atau kelas 7 ya. Senam lantai, sebelum kita masuk, saya ada sedikit kata motivasi buat diri kalian. Bagaimana seorang pembelajar, seorang yang sedang belajar, ketika dia sudah mengetahui, ketika dia sudah mendapatkan ilmu, alangkah baiknya dia melakukan. Belajar bukan hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tapi melakukan apa yang sudah Anda ketahui. Jadi, ketika Anda belajar pagi ini tentang senam lantai, setelah ini Anda praktek, gitu loh, ya. Itu implementasi dari bahasa yang saya sampaikan. Ya, anak-anakku sekalian, untuk kompetensi dasar terkait senam lantai, bagaimana kalian harus memahami dan mempraktekkan berbagai keterampilan dasar dalam aktivitas sertifikasi senam lantai. Apa saja? Yuk kita buka slide berikutnya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari materi bab ini, kalian tuh diharapkan mampu memiliki pengetahuan tentang senam lantai, mampu mempraktekkan keterampilan dasar tentang senam lantai. Apa saja? 1. Guling depan atau yang disebut roll depan. Ini sangat mudah dan sangat menyenangkan ketika kalian tahu, ya, ketika kalian tahu cara melakukannya. Jangan sampai Anda melakukan tidak tahu cara melakukannya. Ini menjadi fatal dan bahaya, ya, sangat bahaya. Nanti kita kupas. Yang kedua, bagaimana Anda bisa melakukan guling belakang? Ya. Ketika Anda sudah bisa melakukan guling depan, sebaiknya bisa melakukan guling belakang. Oke, baik. Dan juga bagaimana Anda harus bisa menunjukkan perilaku kerjasama, perilaku tanggung jawab, perilaku menghargai perbedaan, disiplin, saling toleransi. Tidak semua dari kalian bisa melakukan, tapi dari semua kalian bisa bekerja sama. Dari kalian semua Anda bisa saling menghargai perbedaan. Dari kalian semua bisa saling bertoleransi, dan yang lebih penting adalah dari kalian semua harus bisa disiplin. Oke? Ya, senam lantai adalah bentuk latihan tubuh pada lantai, ya, yang meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelentukan, kelincahan, dan koordinasi gerak serta kontrol tubuh. Ini menurut pendapat dari Victor Hawiner, yaitu tentang senam lantai. Saya yakin dan meyakini kalau kalian punya kemauan tinggi, pasti bisa, ya. Berikutnya, manfaat. Ada 2 manfaat dalam senam lantai. Yang pertama yaitu manfaat secara fisik, di mana senam lantai dapat mengembangkan komponen fisik kita, ya, dengan kemampuan gerak. Karena di sana yang diperlukan adalah bagaimana kita akan berkembang tentang daya tahan otot, kekuatan, power, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Ini adalah manfaat fisik yang kita dapat ketika kita melakukan senam lantai. Manfaat yang kedua, bagaimana manfaat kedua yaitu manfaat mental dan sosial. Kenapa mental? Ya, mental kita berani atau tidak. Ketika kita berani melakukan guling depan, guling belakang, itu secara spontan berarti kita memiliki kekuatan mental yang bagus. Yang kedua adalah manfaat sosial. Bagaimana kalian bisa memecahkan masalah-masalah gerak di kerumunan. Ketika melakukan salah, di antara kalian ada yang tertawa, ada yang nah, itu Anda harus kuat, gitu, ya. Anda harus kuat, ya. Anda harus kuat, tidak mudah menyerah dalam berlatih. Itu 2 manfaat yang harus kalian pahami. Berikutnya adalah
bagaimana cara melakukan guling depan. Ingat, guling depan adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membulat badan kita. Di sini yang pertama adalah bagaimana posisi kedua tangan dan kaki berpegang pada lantai. Begitu hitungan kedua, ya, usahakan posisinya ketika mau roll, dagu, ya, perhatikan di gambar 1, dagu pastikan menyentuh ke dada. Dagu menyentuh ke dada. Sehingga jatuh pertama ketika guling depan adalah tengkuk, nih, ya. Jatuh pertama adalah tengkuk. Pada saat Anda melakukan guling depan dan yang jatuh pertama adalah kepala, itu salah. Itu salah. Tolong jadi perhatian dan jangan mencoba ketika tidak ada yang mendampingi. Jangan mencoba ketika tidak ada yang mendampingi karena akan terjadi kesalah otot atau Anda salah jatuh nantinya, ya. Tapi Anda bisa mempelajari melalui video, melalui rekaman yang kemarin saya kirim, itu Anda bisa lihat. Begitu juga dengan yang kedua. Yang kedua itu Anda bisa melakukan dengan langsung tolakan. Ya, begitu tolakan Anda lakukan, Anda bisa lakukan. Berikutnya kita lihat guling belakang. Guling belakang adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke belakang dengan cara badan membulat. Ini kebalikannya, ya. Ini kebalikannya dari guling depan. Tetap sama, ketika Anda menghadap ke belakang, Anda gulingkan sesuai dengan urutannya, ada urutan 1, 2, 3. Ini menjadi nikmat dan nyaman ketika Anda lakukan, ya. Anda langsung berguling ke belakang dengan dorongan kaki, hentakan kaki. Semua bisa dilakukan kalau Anda mencoba. Dan Anda mencoba perlu ada yang memberi contoh. Nanti ketika kita sudah masuk, masa sudah waktu sudah mulai membolehkan untuk kita tatap muka, kita akan lakukan. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana gerakan kombinasi antara roll depan dan roll belakang bisa dilakukan secara bersama-sama. Yang terpenting adalah bagaimana ketika Anda sudah mencoba sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali, Anda akan menjadi lincah gitu, ya. Terus lakukan untuk guling depan ini. Baik, anak-anakku, itu yang Bapak bisa sampaikan terkait materi senam lantai. Jika ada yang kurang jelas, jika ada yang kurang berkenan, silakan kalian buka buku, baca buku yang sudah saya lampirkan di materi minggu lalu. Dan pada saat ini kalian bisa absen di sekolah.id, jangan lupa absen di sekolah.id untuk kalian memang mengikuti pembelajaran saya pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap fokus, tetap berdoa kepada Allah, kita memohon, kita bermunajat, semoga keluarga kita dan teman-teman kita semua sehat selalu. Jangan lupa selalu menggunakan masker, biasa cuci tangan, dan jaga jarak di keramaian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.